Apa jadinya ketika sebuah hubungan jika fondasinya dibangun dari kepalsuan? Apakah cinta yang tumbuh di atas kebohongan bisa bertahan lama, atau justru hancur ketika kebenaran terungkap? Kisah ini dimulai dari seorang gadis bernama Qiao Yan. Sejak kecil hidupnya tidak pernah mudah. Ia terlahir dengan penyakit jantung bawaan, sebuah kondisi yang membuat orang tuanya merasa terbebani. Mereka tidak mampu membiayai pengobatannya, dan pada akhirnya menyerahkan Qiao Yan untuk dibesarkan oleh sang nenek. Sejak saat itu, ia tidak lagi merasa diinginkan. Saat beranjak dewasa, Qiao Yan memutuskan untuk menulis ulang kisah hidupnya sendiri. Ia menciptakan identitas baru, nama baru, bahkan keluarga baru. Di kantor pembuatan identitas, ia mengganti namanya menjadi Su Yan, mengambil marga dari neneknya. Dari sanalah, perjalanan hidup yang penuh kepalsuan dimulai. Kini, Su Yan telah dewasa dan memiliki seorang kekasih, Shen Haoming, putra pertama keluarga Shen. Haoming bukanlah pria biasa. Ia adalah pewaris perusahaan besar keluarganya, seorang CEO muda dengan masa depan gemilang. Namun ada satu halangan yaitu sebuah restu terutama sang ibu, sangat menekankan latar belakang keluarga calon menantu. Su Yan tahu, dirinya yang berasal dari keluarga miskin dan penuh luka masa lalu tidak akan pernah bisa diterima. Karena itu, ia memilih jalan berbahaya, berpura-pura menjadi anak dari keluarga kaya. Ia bahkan mempersiapkan ayah dan ibu palsu, lengkap dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan, hingga gaya bicara mereka. Semua disusun dengan sangat hati-hati agar tidak ada celah kebohongan terbongkar. Ibu Shen, seorang wanita cerdas dan sangat teliti, langsung menaruh curiga. Percakapannya terdengar seperti interogasi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dipasang untuk menjebak. Namun Su Yan sudah mempersiapkan segalanya jauh-jauh hari. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab setiap pertanyaan, melengkapi kebohongan dengan data dan bukti yang meyakinkan. Meski begitu, naluri seorang ibu tidak bisa ditipu dengan mudah. Saat berjalan berdua di tepi kolam, Ibu Shen kembali menanyai Su Yan. Ada sesuatu yang membuatnya ragu, ia melihat interaksi Su Yan dengan orang tua palsunya terasa canggung. Bahkan saat makan ia menyadari Su Yan tidak menyentuh makanan yang disodorkan sang ibu, seolah tidak terbiasa dengan kebiasaan keluarganya sendiri. Ibu Shen menatap tajam dan menuntut Su Yan untuk berkata jujur. Dalam situasi terjepit, Su Yan tidak punya pilihan selain membuka sedikit kebenaran tentu dengan versi yang sudah ia putar. Dengan wajah sendu, ia mengaku bahwa hubungannya dengan orang tua kandung memang renggang sejak kecil. Katanya, ia dibesarkan oleh nenek karena orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri. Karena itu, ia tidak pernah merasakan kasih sayang langsung dari mereka. Su Yan menambahkan, jika bukan demi pernikahan, ia mungkin tidak akan pernah berusaha menghubungi orang tuanya lagi. Mendengar itu, hati Ibu Shen sedikit luluh. Ia pun teringat masa lalu dirinya sendiri, ketika harus merelakan jarak dengan Haoming demi pendidikan di luar negeri. 谢谢你，我只是想尽我最大的努力，想让你和叔。 Setelah makan malam selesai, Su Yan mengantar orang tua palsu itu ke hotel agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih jauh. Su Yan tahu, peran mereka hanya sementara. Setelah urusan pernikahan selesai, mereka harus pergi jauh, menyamar lagi, dan menghilang dari pandangan keluarga Shen. Dalam kenyataannya, Su Yan bekerja sebagai penata acara di sebuah stasiun televisi. Hidupnya sibuk, ambisius, dan penuh tekanan. Diam-diam, ia menyimpan impian besar, suatu hari bisa berdiri di depan kamera sebagai host. Namun, jalannya tidak mudah. San Sui, host yang bekerja bersamanya, sering bersikap arogan. Sesekali ia menyindir, meremehkan usaha Su Yan, seolah ingin menunjukkan siapa yang lebih pantas berada di panggung. Su Yan hanya menahan diri, memilih fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, ia juga mendapat tekanan dari atasan. Rating acara yang ia tata menurun, para tamu merasa tidak nyaman, dan kesalahan seolah selalu ditimpakan padanya. Su Yan mengeluh dalam hati, tetapi tidak menyerah.
Ia berjanji akan mendatangkan bintang tamu besar untuk membalikan keadaan. Hari-harinya padat, siang dan malam ia habiskan untuk bekerja. Di tengah semua itu, Shen Haoming, kekasihnya, sesekali hadir memberi dukungan. Dengan koneksi yang ia miliki, Haoming membantu Su Yan menghubungi seorang bintang tamu penting. Dan hanya dari Haoming, Su Yan merasakan kasih sayang yang tulus meski semua itu ia pupuk dengan kepalsuan, memaksakan diri, dan rela terluka demi bisa bertahan mendapatkan cintanya. Saat masih single, Su Yan bekerja keras di stasiun televisi. 2 hari menjelang acara besar, ia dihadapkan pada masalah serius. Bintang tamu utama sama sekali tidak bisa dihubungi. Telepon, pesan, bahkan email tak pernah dibalas. Bawahan Su Yan mulai panik, tapi ia tak mau menyerah. Ia mencari tahu dan akhirnya menemukan bahwa orang itu sedang terlibat dalam sebuah program pemberdayaan tanaman agave. Tanpa ragu, Su Yan turun langsung. Ia bahkan berpura-pura melamar pekerjaan di sana demi bisa bertemu. Sebelum datang, ia mempersiapkan diri dengan riset mendalam, mempelajari tanaman agave, hingga berlatih cara perawatannya agar terlihat profesional. Di sanalah ia bertemu Shen Haoming. Dari pertemuan pertama, Haoming sudah menaruh perhatian pada Su Yan. Namun ternyata, ia tidak sepenuhnya asing. Lewat unggahan asistennya di Weibo, ia pernah melihat Su Yan, bahkan diam-diam membaca beberapa artikel tulisannya. Su Yan berusaha meyakinkan agar mau diwawancarai, tapi Haoming tetap menolak. Dengan jujur, Su Yan meminta maaf karena mengenalkan diri dengan cara yang tidak wajar. Sebelum benar-benar gagal, ia memberikan hadiah kecil, sebuah gunting karya guru Yiding yang sesuai dengan selera Haoming. Hadiah itu membuat Haoming luluh, sebab Su Yan memperhatikan detail yang bahkan jarang orang ketahui. Sehari sebelum syuting, Haoming akhirnya mengirim pesan, meminta Su Yan datang ke kantornya, Jinda Group. Dari resepsionis, barulah Su Yan tahu bahwa pria yang ia dekati ternyata seorang CEO. Saat ia masuk ke ruang rapat, Haoming sempat terhenti, terpukau oleh kedatangan Su Yan seolah hatinya diam-diam sudah ditarik oleh wanita yang gigih menembus kehidupannya. Ketika Su Yan menunggu di luar ruang rapat, hawa dingin dari AC membuat tubuhnya menggigil. Haoming yang memperhatikan segera memerintahkan bawahannya mematikan pendingin ruangan. Ia sendiri bersama para staf kepanasan, namun tetap tak peduli. Rapat selesai, Su Yan terlihat pucat. Saat dibangunkan, tubuhnya sudah lemah, langkahnya sempoyongan, hingga akhirnya terjatuh pingsan tepat di pangkuan Haoming. Tanpa ragu, Haoming menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit. Ia menunggui sepanjang malam dengan wajah penuh cemas. Saat Su Yan akhirnya siuman, ia terkejut mendapati dirinya sudah terbaring di rumah sakit, sementara Haoming tetap setia menunggu di sisi ranjang. Ia merasa canggung karena telah merepotkan, namun Haoming dengan tenang menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab. Su Yan datang ke kantornya sebagai tamu, maka ia wajib menjaga dan merawatnya. Hari-hari setelah kejadian itu, hubungan Su Yan dan Haoming berkembang hingga resmi berpacaran. Suatu hari, Haoming pun memperkenalkannya pada sang ibu. Namun sejak memasuki rumah keluarga Shen, lirikan penuh penilaian sudah mengarah pada Su Yan. Penampilan sederhananya membuat ia dipandang rendah. Saat ada tamu datang, Ibu Shen bahkan memperkenalkannya hanya sebagai teman. Saat itu juga Su Yan sadar, dirinya tak pernah dianggap. Melihat pelayan kewalahan, Su Yan sigap membantu. Para pelayan kagum karena hanya dia yang rendah hati dibanding wanita lain yang pernah hadir. Tak lama, Ibu Shen datang, meminta Su Yan berhenti, lalu mengajaknya berbincang empat mata. Sikapnya jelas, ia menolak hubungan ini dan secara halus mengusir Su Yan. Su Yan sadar, dalam hubungan yang tak setara, penghinaan akan selalu ia temui. Xu Yan, Haoming的朋友。啊，嘉许，嘉许，谢谢你，于阿姨，我送一下。所以没有时间。他们啊。 Su Yan terus menjalani hari-harinya sebagai penata acara. Namun hatinya tertekan.
Bertahun-tahun ia sudah mengajukan diri menjadi host, tapi selalu ditolak. Padahal acaranya rapi, rating cukup baik, penampilannya pun mendukung. Ia sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan uang pribadi. Tapi posisi host tetap jatuh ke San Sui, bukan karena kemampuan, melainkan karena relasi. Atasannya hanya bisa memberi semangat kosong, sementara Su Yan pulang dengan kecewa. Tak lama, Ibu Shen mengajaknya bertemu. Su Yan mempersiapkan diri di salon agar tak lagi diremehkan. Pertemuan di restoran bintang 5 ternyata jebakan. Ibu Shen sengaja mengundang mantan-mantan Haoming, memamerkan betapa sempurna mereka dibanding Su Yan. Ia sadar maksudnya, namun tak gentar. Sejak kecil sudah terbiasa direndahkan, Su Yan memilih tetap teguh mencintai Haoming. Hari berikutnya, ia kembali dipanggil Ibu Shen. Baru selesai kerja, Su Yan datang dengan penampilan sederhana. Ibu Shen mengajaknya melihat hunian mewah yang katanya akan jadi rumah mereka setelah menikah. Di hadapan teman-temannya, Ibu Shen menekan Su Yan dengan pertanyaan-pertanyaan rumit seputar arsitektur, jelas berniat mempermalukannya. Untung saja Haoming datang tepat waktu. Ia menegaskan sudah memilih rumah sendiri dan langsung membawa Su Yan pergi. Setelah itu mereka berkencan sederhana di penangkaran Agave. Haoming memasak untuknya, lalu menghadiahi jam tangan mewah. Ia kagum pada keteguhan Su Yan, bahkan berniat menggunakan koneksinya agar Su Yan bisa jadi host. Namun Su Yan menolak, ia ingin berjuang dengan caranya sendiri. Su Yan berterima kasih kepada Haoming, penuh rasa syukur. Kekosongan kasih seorang ayah membuat Su Yan rapuh, dan hanya di sisi Haoming ia belajar bagaimana rasanya benar-benar dicintai. 你好，你好，很高兴认识你。这我父母在国外任职的学校，是青年律师里的佼佼者，主攻跨境并购合同。不会离开的。也不知道是谁家姑娘这么有福气啊！这事情，你要相信，都好像在不停地质问我。